Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya salah satu pedagang di Blok B. Masya Di Allah. sini, Pak Ustaz. Saya mau nanya, Pak Ustaz. Silakan. Biasanya para pedagang ini kita ke bank konvensional ini membutuhkan modal, Pak Ustaz. Butuh modal. Butuh modal. Permodalan ya. Biasanya yang kita lakukan ini adalah memberi satu jaminan kepada bank konvensional Kemudian supaya dia memberikan kita Pinjaman. pinjaman modal. Ya. Contohnya surat toko atau surat rumah. ya, Contohnya bank konvensional ini memberi kita contoh 100 juta misalnya. ya, Dia memberikan produk modal kerja. Modal kerja ini misalnya kita pakai hanya 10 juta. ya, 10 jutanya inilah yang kita memberikan bunga. Kalau saya nggak mau nyebut bunga, takut haram Pak Ustadz. ya, Kita sebut bagi hasil. ya, riba yang dibagi, Iya. bukan bagi hasil. Karena Bapak rugi untung pasti Saya belum bayar. tahu Pak Ustadz. Justru Sebentar. saya ingin bertanya. Sebentar ya. Ya. Saya Setelah jawab. 10 juta kita pakai, hanya 10 juta itulah yang kita bayar keuntungan itu. Yang saya mau Bapak tanya, untung atau tidak untung pasti harus bayar kan Harus ya? bayar. Iya, berarti dia Yang bukan saya bagi untung. saya mau tanya Pak Ustadz. Ya, silakan Bapak. Kalau di bank syariah, Ya, apakah ada produk seperti ini? Dan nggak mungkin kalau sebuah bank itu tidak mengharap keuntungan dari nasabahnya. ya, Bagaimana cara ganti bank syariah ini apabila ada produk itu? ya. Bagaimana cara kita mengganti yang tadi sebutan bunga itu Ya, dengan atau bagi hasil keuntungan itu? Bagaimana cara bank syariah itu memberi masukan ke saya, ke pedagang? ya, Contohnya seperti apa Pak Ustaz? ya. Ini Itu yang sangat- saya ingin tanyakan Ya. supaya saya pengen tahu apakah di bank syariah ini ada. Iya, cukup Harapan Bapak. pedagang kan butuh modal Pak Ustaz. Iya, mau dijawab cepat Ya, makanya. makasih Pak Ustaz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada sama seperti itu, berarti bank syariah sama ribanya. Tapi apakah ada permodalan yang syar'i? Itu harusnya sama. Bagaimana yang syar'i? Kalau yang tadi dia berikan pinjaman 10 juta yang dipakai untuk permodalan, untuk penambahan modalkah atau selanjutnya. Kemudian Anda katakan bagi hasil, bukan bagi hasil, itu bagi riba. Karena Anda tidak berhasil pun harus Anda bayar. Berbeda kalau dalam syar'i bagi hasil. Kalau bagi hasil itu ketika untung baru dibayar. Ketika rugi tidak ada yang dibayar. Malah uang dia berkurang dari 10 juta umpamanya di akhir masa penjualan yang ini tinggal lagi 9 juta. Pak, ada cuma 9 juta, nggak ada 10 juta. Ya udah, 9 juta milik kami. Ya, 1 jutanya Pak, kami maafkan. Itu yang kalau syariah. Tapi saya bukan bilang bank syariah, itu kalau yang syariah. Kalau bank syariah nanti dia akan bercerita. Paham? Saya akan jelaskan konsep teori syariah. Ya. Kalau yang bank konvensional atau konsep ribawi, Anda tetap serahkan yang 9 jutanya, yang 1 jutanya Anda tombokin, dan ribanya pun Anda bayar. Ya atau tidak? Ya, maka dari mana samanya? Tapi untuk prakteknya, apakah ada permodalan ketika rugi, Anda akan tanggung kerugian? Masya Allah. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz ya. Itu syariat ya. Nah, ini bank syariahnya ini. Praktisinya yang jawab nih ya. Ada nggak di bank syariah seperti itu ya? Nah, ini pengusaha yang nanya nih ya. Yang punya toko di sini. Tadi di sini. Kalau kita pengusaha sudah tahu syariat, nggak mungkin ke bank riba. Abadan. Abadan. Jadi ada 3 permodalan yang bisa dilakukan dalam akad bank syariah. Yang pertama murabaha. Jadi transaksinya Anda dapat barang dari bank syariah. Nah, ini akan beresiko ketika Anda tidak laku tetap harus bayar. Karena membelinya itu dengan cara berhutang. Cara mencicil. Resiko kalau kita jualan bisa aja nggak laku gitu kan. Tapi tetap bayar. Tapi nggak boleh ada tambahan. Itu dengan akad jual beli. Ya, akad jual beli dengan murabaha. Tapi aksan, antum kalau pas di sini asa ada 2 karakter bank syariah. Yang pertama dengan akad musyarakah. Akad musyarakah ini Anda punya keahlian dan betul ahli, sudah berusaha di sini ya. Sudah mudah-mudahan sudah ahli minimal kalau di bank syariah itu minimal mengatakan ahli sudah 2 tahun.
Jadi sudah dilihat Anda punya kemampuan atau tidak, ada pertumbuhan atau tidak dalam mengelola toko ini. Nah, musyarakah artinya Anda punya keahlian, Anda punya dana. Misal dananya cuma 10% dari modal yang diharapkan. 90% bank syariah. Lihat, tadi kalau Anda bilangnya 100 juta, Anda cuma pakai 10 juta, Anda bayar dari bunga yang 10 juta. Lihat kalau di bank syariah, Anda punya uang 10 juta, 90 juta dari bank syariah. Ketika Anda tidak ada hasil, 1 rupiah pun Anda nggak bayar. Di mana samanya? Anda tidak punya hasil itu. Saya menempatkan uang 90 juta, Anda nggak punya hasil, Anda nggak perlu bayar. Ketika Anda rugi, ternyata modal 100 juta, kan rugi 10 juta gitu. Bank syariah menanggung 9 juta, Anda 1 juta. Nggak mungkin ada di bank riba seperti itu. Itu kalau akad musyarakah. Nah, kalau akad mudharabah, Anda cuma punya keahlian. 100%, 100 juta bank syariah, nempatkan ke tempat Anda. Ketika usaha Anda rugi, 100% kerugian itu ditanggung bank syariah. Terus jaminan untuk apa? Kalau antum administrasi. Kalau antum lalai dari usaha itu, baru jaminan digunakan. Kalau tidak digunakan walaupun jaminan itu diminta oleh bank syariah. Seperti itu bank syariah. Jadi bukan kata orang. Ya? Bukan kata orang, kata Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008. Di pasal 19. Ya, itu dikatakan di sana bagaimana usaha bank syariah itu sendiri. Sudah itu nanti di fatwanya Dewan Syariah Nasional. Diberitahu itu akad musyarakah, akad mudharabah. Jadi rugi itu ditanggung sesuai porsi modal yang ditempatkan. Ya, nah ini yang paling banyak masyarakat tidak tahu karena masyarakat tahunya hanya murabahah. Harusnya ini kesempatan kan, mumpung di sampingnya ada ustadz gitu ya, tanya. Benar nggak itu? Ya, iya. Iya. Kalau di bank konvensional, biasanya itu kan ada standar bunga. Misalnya Bank Mandiri 13% per tahun dari modal yang kita pakai. Oh, Saya kalau mau ini tanya, enggak? kalau di bank syariah seperti apa gitu? Ya. Apa perjanjiannya apabila kita pakai selama 1 tahun? Lihat. Apa perjanjiannya antara nasabah dengan bank syariah Iya, tersebut? akadnya tadi 2, antum tinggal milih musyarakah atau mudharabah. Musyarakah artinya Anda punya keahlian, punya modal. Cuman nggak sampai 100% modal Anda. Misal Anda 10%, banknya 90%. Ya. Itu ketika Anda terjadi kerugian, 90% ditanggung bank syariah. Nah, ketika Anda punya untung, dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Jadi kalau rugi, tinggal tergantung nanti dilihat di sana, Ustaz. Bisa 50-50, bisa 60-40, bisa 70-30. Tergantung yang disepakati, Ustaz. Ya, jadi lihat, jadi kami akan meneliti nanti di sana, kami punya resiko 90%, kami bisa untung, bisa mungkin 50-50 karena antum punya keahlian untuk dapatkan untung. Itu kalau musyarakah. Tapi kalau mudharabah, itu 100% bank syariah yang modalin. Anda cuma keahlian. Ketika terjadi kerugian, 100% ditanggung bank syariah. Lihat, ketika itu nanti untung, sesuai nisbah yang disepakati. Bisa 50-50, 60-40, 70-30. Tafadhol. Jadi yang disepakati. Ya, nah ini. Jadi itu dibagi kalau Anda untung. Kalau Anda belum ada hasil, tidak bayar sama sekali. Jelas? Alhamdulillah. Jelas teorinya, tinggal nanti Anda lihat prakteknya. Lihat di akadnya, baca dengan baik. Karena terkadang beda yang disampaikan, beda di tulisan. Ya, kan orang sekarang banyak mulai linglung kan. Yang ngomong kadang begitu, tapi di kertasnya lain. Lihat ketika Anda dapatkan draftnya tadi, majukan, saya butuh permodalan sekian. Karena sekarang mau lebaran, mau high season, mau beli banyak barang banyak, bahan baku banyak, saya butuh kurang 6 miliar. Sekarang perusahaan saya sudah 4 miliar. Ajukan dengan akad kalau rugi dia menanggung 6 miliar, kalau Anda rugi nanggung 4 miliar. Udah. Ya 40-60. Tinggal dirinya ditanyakan nanti. Ya. Kalau ada yang tidak sama, ambil nomor telepon beliau dari sekarang.
Sehingga bisa diadukan di dunia ke polisi, di akhirat ke Allah ada adukan.